Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam renungan. Judul renungan ini adalah Berani Menjadi Kacung. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah mengetahui bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Tradisi Yahudi mengartikan Paskah sebagai melewati, yakni menyeberangi. Melewati artinya melindungi, membebaskan, dan menyelamatkan. Dalam Paskah yang baru, Yesus dan kita bersama-sama beralih atau menyeberang dari dunia yang menjadi tawanan dosa ini kepada Bapa. Yesus mengasihi para murid-Nya sampai kesudahannya. Pada saat ini, Yesus beralih dari hidup di dunia ini ke hidup surgawinya dengan maksud menyingkapkan makna hidup Yesus yang terdalam. Kematian Yesus dihubungkan dengan kasih-Nya kepada orang-orangnya. Yang dimaksud dengan kesudahannya dapat dipahami sebagai kesudahan kasih, yakni kasih sampai sehabis-habisnya. Itulah mungkin yang mau diungkapkan Yesus dengan membasuh kaki para murid-Nya. Membasuh kaki adalah sebuah pekerjaan budak dan hanya dilakukan oleh seorang budak. Yesus yang adalah Tuhan mau membasuh kaki para murid-Nya yang adalah manusia yang penuh dosa. Yesus yang adalah hamba Bapa menjadi hamba kemanusiaan. Yesus menjadikan dirinya sebagai seorang budak agar para murid-Nya juga melakukan hal yang sama. Semua hal itu dapat dilakukan oleh Yesus karena semata-mata Ia mengasihi para murid-Nya. Orang yang tidak memiliki kasih di dalam dirinya tidak mungkin dapat melakukan hal tersebut. Siapa sih di dunia ini yang mau menjadi budak bagi orang lain padahal dia bisa menjadi seorang majikan? Pesan yang mau disampaikan Yesus adalah saling melayani, menolong, dan membantu sama satu sama lain. Dalam jalan salibnya Yesus mengatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus." Yesus yang adalah Tuhan dan Guru mau membasuh kaki murid-Nya. Maka para murid juga wajib saling membasuh, artinya saling tolong-menolong, karena hal itu merupakan hukum Kristus. Kristus yang menghendaki agar kita juga berbuat demikian. Maka panggilan kita sebagai orang Kristen adalah saling membasuh. Dengan demikian masyarakat akan damai dan sejahtera menurut kehendak Allah. Santo Paulus mengatakan saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan namun tidak mudah dilaksanakan. Namun karena menyadari bahwa seharusnya para rasullah yang harus membasuh kaki Yesus, Petrus menolak agar Yesus membasuh kakinya, sama seperti sikap yang ditunjukkan Petrus ketika Yesus menubuatkan kematiannya sebagai hamba. Ternyata pembasuhan itu juga hendak menunjukkan kematian Yesus sebagai hamba. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Artinya, karena tidak dapat memahami dan menangkap semangat gurunya, maka Petrus terkucil dari segenap persekutuan dengannya, tidak dapat mengambil bagian dalam karya dan kemuliaannya. Jika kita tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk saling melayani dan saling membantu, maka kita tidak akan mengambil bagian dengan Yesus dalam hidup kekal. Kita tidak akan masuk ke dalam kemuliaan Yesus karena kita tidak memiliki semangat dan jiwa yang sama dengan Yesus. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana tentang Paskah bagi Tuhan. Perayaan ini akan menjadi hari peringatan bagi bangsa Israel dan wajib dilaksanakan sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Pada malam itu, Tuhan akan melewati dan menjalani tanah Mesir. Maka semua anak sulung baik manusia sampai binatang akan dibunuh dan semua allah-allah orang Mesir akan dihukum. Allah memerintahkan agar darah anak domba yang mereka makan malam itu harus dioleskan pada kedua tiang pintu setiap rumah. Maka Allah yang melihatnya tidak akan membinasakan mereka. Itulah menjadi tanda dan keselamatan bagi orang Israel. Paskah Israel ini mempersiapkan dan menubuatkan Paskah Kristus dalam perjanjian baru. Dikisahkan juga bagaimana rentetan aturan yang harus dilakukan bangsa Israel dalam menyambut perayaan tersebut. Rincian itu sesuai dengan latar belakang masyarakat penggembala. Penyembelihan anak domba itu dilakukan pada senja, yakni waktu yang bertepatan dengan para gembala pergi ke perkemahan. Roti tak beragi merupakan roti yang biasa dimakan oleh para gembala, dan sayuran pahit adalah tanaman gurun yang dipakai oleh para gembala sebagai bumbu.
Pakaian yang dikenakan juga sesuai dengan pakaian gembala, yakni pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Hal itu hendak menyatakan bahwa Paskah Tuhan harus disambut dengan sikap seorang hamba, karena penggembala memiliki sikap sebagai hamba. Seorang penggembala yang sejati adalah orang yang senantiasa berkorban, berjuang, berusaha, dan mempertaruhkan hidupnya untuk kawanannya. Ia menjadi pelayan bagi domba-dombanya. Dengan demikian, keselamatan akan diperoleh jika kita bertindak sebagai gembala dan hamba. Seorang tidak akan mampu menjadi seorang gembala yang sejati tanpa mampu menjadi seorang hamba. Gembala yang tidak memiliki hati seorang hamba, maka domba-dombanya tidak akan sejahtera, dan ketika serigala datang, ia akan meninggalkan domba-dombanya. Dia akan malas untuk berusaha membawa kawanan dombanya ke rumput yang hijau, tetapi akan bertindak minimalis. Dalam bacaan kedua dikisahkan bagaimana Paulus memberitakan tentang perayaan Ekaristi pada jemaat di Korintus. Ekaristi merupakan tanda korban dan penebusan Allah. Allah dengan darah anak domba Allah dengan darah anak domba menyelamatkan bangsa Israel, dan dengan darah anak domba sejati Allah menyelamatkan seluruh dunia. Maka ketiga bacaan tersebut sangat terkait. Allah menghendaki kita menjadi seorang hamba agar kita mampu menjadi seorang gembala yang sejati. Gembala yang sejati adalah orang yang senantiasa melayani dan berkorban untuk para dombanya. Cinta tidak dapat kita pahami tanpa pengorbanan. Dalam Misa Kamis Putih, gereja mengawali Hari Suci Paskah dan mengenangkan perjamuan malam terakhir. Waktu Kristus pada malam ini dihianati karena kasih kepada murid-muridnya yang berada di dunia, mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur kepada Bapa, dan menyerahkannya kepada para rasul sebagai santapan dan minuman, dan menugaskan mereka serta penggantinya untuk mempersembahkannya sebagai kurban. Untuk menunjukkan betapa sempurnanya cintanya, ia memberikan perintah baru kepada kita, yakni cinta persaudaraan untuk saling melayani. Saling membasuh kaki adalah saling melayani dengan rendah hati dan kasih, karena ada juga melayani tidak dengan kasih. Sering kita melayani karena terpaksa, tidak sungguh-sungguh, karena nama, karena upah, dan karena ada sesuatu yang kita inginkan. Jika kita tidak mendasari pelayanan kita dengan kasih dan sikap rendah hati, maka dalam pelayanan itu kita akan sering bersungut-sungut, perhitungan, mudah menyerah. Pekerjaan itu menjadi tidak menyenangkan dan membosankan, dan tentu saja tidak akan membawa berkat. Ketika bersungut-sungut dalam bekerja dan memperhitungkan, berarti di sana tidak ada kasih dan kerendahan hati. Marilah menjadi gembala bercita rasa hamba. Kita menjadi gembala untuk anak-anak kita. Kita menjadi gembala untuk bawahan kita, karyawan kita, dan kita menjadi gembala yang baik bagi orang di sekitar kita. Menjadi gembala berarti harus berani menjadi seorang hamba dari semuanya. Harus berani menjadi kacung. Tidak ada pelayan yang harus dilayani. Melayani berarti siap mengorbankan diri untuk pelayanan itu. Sebenarnya harus kita sadari bahwa jabatan merupakan suatu pelayanan dan tanggung jawab. Harusnya kita menyadari bahwa di balik jabatan kekuasaan ada tuntutan yang sangat berat yang harus kita penuhi. Bagi kita orang Kristiani, jabatan jangan diidentikan dengan kedudukan, tetapi pelayanan. Pada kenyataannya, banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, bukan karena pelayanan, tetapi jabatan dan harta. Marilah melayani dalam hal-hal kecil, mulailah dari rumah dan diri kita sendiri. Lakukanlah pekerjaanmu dengan baik, ikhlas, tidak perhitungan, dan tanpa bersungut-sungut. Pelayanan tidak diukur dari seberapa besar pengaruh yang kita kerjakan, tetapi dengan melakukan hal kecil pun kita juga melayani. Intinya, memberi diri untuk orang lain, berani menjadi kacung. Semoga Pace Ebene.